Halo semuanya, sebelumnya izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam sejahtera. Saya di sini akan memperkenalkan identitas saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Bunga Mesyarani. Prodi yang saya ampu adalah Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 3. NIM saya adalah 0250 1230 141402. Mata kuliah Pendidikan dalam Perspektif Global. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk mempresentasikan laporan observasi tentang pendidikan dalam perspektif global di sekolah dasar. Dalam observasi ini memiliki latar belakang, yaitu melihat bagaimana cara guru menyampaikan materi dan respon timbal balik siswa terhadap guru, cara penyampaiannya di kelas. Apakah siswa tersebut paham akan materi yang diberikan atau tidak. Selain itu, dilakukannya observasi memiliki tujuan, yaitu menganalisis bagaimana cara penerapan pendidikan perspektif global di sekolah dasar. Metode yang guru gunakan pada saat saya melakukan observasi adalah student centered learning. Di sini guru hanya sebagai fasilitator yang memberikan materi, lalu siswa berperan aktif dalam pembelajarannya. Saya melakukan observasi di Sekolah Dasar Negeri 2 Pagedangan. Saya mengobservasi kegiatan pembelajaran pada hari Kamis 12 September 2024 pada pukul 8.30 hingga 10 WIB. Yang saya amati pada kegiatan observasi kali ini adalah adanya interaksi antara guru serta siswa saat pembelajaran berlangsung. Yang selanjutnya ada fasilitas di kelas. Contohnya seperti kipas angin, papan tulis, tong sampah, rak buku, rak lemari yang di dalamnya terdapat buku-buku hingga alat sholat, karena di kelas 4 ini dibiasakan jam 12 itu sholat berjamaah. Selanjutnya di kelas 4 ini tidak memakai kursi atau meja karena pembelajaran mereka dilaksanakan secara lesehan. Jadi di kelas tersebut hanya guru yang memakai meja saja. Selain itu, saya melakukan wawancara kepada guru kelas yang telah mengampu pelajaran tersebut. Yang kami observasi pada saat itu adalah mata pelajaran Pendidikan Pancasila yang menjelaskan tentang hak dan kedisiplinan anak di sekolah dan di rumah. Masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu tentang interaksi guru dan siswa. Deskripsikan bagaimana guru mengintegrasikan isu-isu global dalam kegiatan belajar mengajar. Di sini adanya interaksi guru dan siswa saat pembelajaran berlangsung adalah seperti guru memberikan materi lalu siswa menjawab dan memberikan contoh tentang materi pelajaran tersebut. Pertanyaan selanjutnya, aktivitas pembelajaran. Jelaskan contoh aktivitas pembelajaran yang melibatkan isu global, lingkungan, budaya, teknologi, dan hak asasi manusia. Pada saat saya melakukan observasi, saya mengambil observasi pada saat mata pelajaran Pendidikan Pancasila. Di situ, guru menjelaskan tentang materi hak dan kedisiplinan anak di sekolah maupun di rumah. Jadi di pelajaran tersebut guru menjelaskan apa itu hak, apa itu kedisiplinan. Lalu guru memerintahkan kepada siswa untuk membuat contoh apa itu hak dan apa itu disiplin. Masing-masing mereka membuat 5 contoh. Masuk ke pertanyaan yang selanjutnya tentang kebijakan dan program sekolah. Sampaikan temuan terkait program atau kebijakan yang mendukung pembelajaran global. Maksudnya saat observasi kemarin saya melakukan observasi pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila tentang hak dan kedisiplinan. Di situ pembelajaran global yang ada di sekolah, contohnya seperti dengan sekolah menerapkan peraturan tentang kedisiplinan anak-anak, lalu kedisiplinan supaya terjadinya lingkungan yang nyaman dan kondusif. Selanjutnya ada hak. Hak
anak mendapatkan ilmu, karena anak-anak sekolah mereka berhak untuk mendapatkan ilmu apa yang diberikan oleh guru. Sumber daya pembelajaran. Jelaskan apakah materi pembelajaran, buku, media digital, dan lain-lain mencerminkan perspektif global dan keberagaman. Jadi kemarin pas observasi saya mengamati di kelas 4 SD Negeri 2 Pagedangan itu masih menggunakan buku tulis. Jadi masing-masing anak mempunyai buku cetaknya masing-masing. Menurut saya di situ mencerminkan perspektif global dan keberagaman. Maksudnya adalah anak-anak dengan memegang atau mempunyai buku cetak masing-masing membuat mereka itu lebih mudah dalam belajar. Maksudnya adalah mereka itu tidak berebutan buku dengan yang lainnya. Jadi orang tua mereka sudah mempersiapkan dan membeli buku untuk anak kebutuhan pembelajaran tersebut. Memasuki pertanyaan yang kelima tentang analisis. Analisis kekuatan dan kelemahan penerapan pendidikan global di sekolah yang diobservasi. Yang saya analisis kemarin waktu saya observasi di Sekolah Dasar Negeri 2 Pagedangan, tepatnya kelas 4, mereka mempunyai kelemahannya itu kurangnya fasilitas yang memadai. Seperti meja dan kursi itu tidak ada. Jadi di dalam kelas itu hanya ada satu meja dan kursi, yaitu hanya untuk guru. Gimana peserta didik? Jadi sistem pembelajaran tersebut peserta didik itu dengan cara lesehan menggunakan meja belajar. Di situ anak-anak pada saat pembelajaran berlangsung mereka hanya menggunakan meja dan mereka itu sistemnya lesehan membentuk letter U. Nah, dari situ guru dapat mengetahui mana anak yang aktif, mana anak yang rajin, mana anak yang nurut ketika pembelajaran berlangsung. Karena pada saat saya melakukan observasi kemarin, ada anak-anak yang dia itu rajin, kelihatan mereka itu mengerjakan perintah soal yang diberikan oleh guru. Adapun mereka yang main-main asik kemarin itu bermain dengan stick, karena mereka itu main disuruh mengerjakan tapi mereka itu main-main. Jadi mungkin itu termasuk kelemahannya. Nah, adapun kekuatan. Di sini kekuatan itu dapat diberikan oleh guru terhadap siswa sebagai penyemangat siswa agar semangat belajar, yaitu dengan memberikan motivasi yang lebih agar siswa itu lebih semangat dan aktif dalam pembelajaran berlangsung. Paparkan gap atau kesenjangan antara kondisi ideal dengan kondisi yang sebenarnya terjadi di sekolah. Balik lagi, dalam Sekolah Dasar Negeri 2 Pagedangan ini, tepatnya di kelas 4, mereka itu masih kurang fasilitas dari pemerintah, seperti adanya meja dan kursi. Jadi saya pikir itu mereka itu masih maksudnya? Jadi maksud saya itu mereka menggunakan meja dan kursi saat pembelajaran supaya pembelajaran itu lebih efektif dan kondusif. Setelah saya tanya kepada kepala sekolah, mereka memberitahu bahwa hanya kelas 4 saja karena masih kekurangan fasilitas. Begitu. Selanjutnya pertanyaan ke-6 tentang rekomendasi. Berikan rekomendasi yang dapat diambil untuk meningkatkan penerapan perspektif global di sekolah dasar berdasarkan hasil observasi. Jadi, menurut rekomendasi saya, Sekolah Dasar Negeri 2 Pagedangan tersebut dengan mengajukan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitas seperti meja dan kursi yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Jadi untuk kedepannya apabila sudah diberikan fasilitas, maka pembelajaran itu akan lebih nyaman dan produktif. Untuk meningkatkan perspektif global dapat dilakukan dengan mereka melakukan kegiatan dan menambahkan kegiatan yang lebih positif. Jadi saat saya tanya kemarin kepada guru pengampu pelajaran tersebut,
Kegiatan di sekolah tersebut hanya ada satu, yaitu ekskul pramuka yang dilakukan setiap hari Rabu jam 1 siang. Nah, dengan itu mereka dapat menambahkan ekskul atau kegiatan hal lain untuk penerapan perspektif global. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Apabila ada salah kata dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Peraturan yang dibuat sama